Pernahkah kamu melihat paku yang mulai berkarat seperti ini? Atau mungkin gembok pagar rumah yang mulai keropos dimakan karat? Tapi tahukah kamu, karat ini sebenarnya adalah contoh nyata dari reaksi kimia yang disebut reaksi redoks. Reaksi reduksi oksidasi atau yang biasa disebut reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron antara zat yang mengalami oksidasi yaitu melepaskan elektron dan zat yang mengalami reduksi yaitu menerima elektron. Reaksi ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya reaksi redoks dalam sehari-hari. 1. Pemutihan pakaian atau batching. Pemutihan pakaian mengandung zat seperti hidrogen peroksida yang bertindak sebagai oksidator untuk menghilangkan noda warna. 2. Fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen menggunakan energi matahari. Reduksi C2O menjadi glukosa, oksidasi H2O menjadi O2. 3. Proses pengkaratan besi. Besi mengalami oksidasi saat bereaksi dengan oksigen, air, membentuk karat besi. Pertama-tama, siapkan 6 gelas. Lalu kelompokkan 2 gelas. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana proses redoks pada Lalu siapkan karatan besi. bahan-bahan yang dibutuhkan, ada air, minyak, paku, dan penutup gelas. Lalu tuangkan air kepada 2 gelas. Setelah itu tuangkan minyak kepada 2 gelas. Dan 2 gelas lainnya dibiarkan kosong. Lalu tambahkan paku di masing-masing gelas. Setelah itu tutup salah satu gelas yang isinya sama, sehingga dapat diperbandingkan antara gelas yang tertutup dan tidak tertutup atau terbuka. Lalu diamkan selama 24 jam dan lihat masing-masing perbandingannya. Penampakan paku dalam percobaan ini akan berbeda tergantung pada kondisi yang dialaminya. Berikut adalah gambaran perubahan fisik paku dalam masing-masing kondisi. 1. Paku dalam air, gelas terbuka, korasi tercepat. Penampakan, paku akan terlihat berkarat dengan lapisan coklat kemerahan di permukaannya. Alasannya, oksigen dan air bereaksi dengan besi membentuk karat. Yang kedua, paku dalam air, gelas tertutup, korasi lebih lambat. Penampakan, paku juga mulai berkarat, tetapi lebih sedikit dibandingkan yang terbuka. Alasannya, oksigen dalam gelas terbatas, sehingga reaksi redoks berjalan lebih lambat. Yang ketiga, paku dalam minyak, gelas terbuka, korasi minimal. Penampakan, paku masih bersih dan berwarna logam seperti awal. Alasan, minyak melapisi paku, mencegah kontak dengan air dan oksigen. Keempat, paku dalam minyak, gelas tertutup. Penampakan, paku tetap dalam kondisi asli, tidak ada perubahan. Alasannya, tidak ada oksigen dan air yang bisa memicu reaksi korasi. Yang kelima, paku tanpa cairan, gelasnya terbuka, korasinya lambat. Penampakan, paku bisa mulai berkarat, tetapi sangat sedikit. Mungkin hanya muncul bintik kecil kemerahan. Alasannya, oksigen ada, tetapi tanpa air, reaksi berlangsung sangat lambat. Yang keenam, paku tanpa cairan, gelasnya tertutup, hampir tidak ada korasi. Penampakan, paku tetap seperti semula, berwarna logam mengkilap. Alasan, tidak ada air dan oksigen dalam jumlah cukup untuk memicu reaksi. Kesimpulan yang dapat kita dapat dari percobaan ini adalah yang pertama, paku yang terkena air dan oksigen akan berkarat dengan cepat. Lalu yang kedua, paku yang dilapisi minyak atau berada dalam kondisi yang kering tetap bersih dan tidak berkarat. Lalu yang ketiga, semakin banyak oksigen dan air, semakin banyak karat yang terbentuk.